Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 4. Dalam kesempatan ini kami akan mereview jurnal nasional dan internasional tentang penyakit rheumatoid arthritis. Jurnal nasional yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Rheumatoid Arthritis Outpatient at a Hospital in Bandung. Dan jurnal internasional yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Treatment Options for Patients with Methotrexate Naive Rheumatoid Arthritis. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan tentang matrik dalam penentuan penyakit, yaitu antara lupus dan RA atau rheumatoid arthritis. Nah, untuk yang pertama adalah lupus. High volume-nya adalah kasus untuk penyakit ini lebih rendah dibandingkan dengan penyakit RA, dengan prevalensi global sekitar 20 sampai 150 kasus per 100.000 populasi. Belum ada jurnal yang membahas tentang LS secara farmakoekonomi di Indonesia karena jarangnya kasus yang terjadi. Nah, untuk high risk-nya lupus, risiko komplikasi sistem tinggi, termasuk kerusakan ginjal atau nefritis lupus, gangguan jantung atau perikarditis, dan penyakit autoimun lainnya. Mortalitas lebih tinggi jika terjadi keterlibatan organ utama. Nah, untuk high cost-nya, penyakit lupus itu membutuhkan terapi imunosupresif, misalnya steroid, hidroksikloroquine, atau biologis seperti belimumab. Nah, untuk biaya tambahan berasal dari perawatan, pelayanan konflik. Nah, untuk biaya untuk berkurangnya efektivitas hidup selama pengobatan. Nah, untuk high variability-nya, penyakit lupus itu manifestasi klinis, perjalanan penyakit, respon terhadap terapi, dan faktor risiko yang mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Nah, pada LS menuntut pendekatan manajemen yang sangat individual termasuk pemantauan yang ketat. Nah, berikutnya adalah untuk rheumatoid arthritis. Nah, untuk high volume-nya, RA memiliki prevalensi yang lebih tinggi, sekitar 0,5 sampai 1%. Banyak dialami oleh warga Indonesia dan banyak jurnal yang membahas data ini dari segi farmakoekonomi. Lebih sering ditemukan pada usia dewasa di antara 30 sampai 50 tahun dengan perbandingan wanita lebih banyak dibanding dengan pria. Nah, untuk high risk-nya penyakit RA, pertama risiko kerusakan sendi yang irreversible atau deformitas dan disabilitas fungsional. Yang kedua juga memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang meningkat, misalnya aterosklerosis. Nah, untuk penyakit RA high cost-nya yaitu membutuhkan terapi imunosupresif, misalnya steroid, hidroksikloroquine, atau biologis. Nah, pada penyakit ini jika dibandingkan dengan LS, cost-nya tidak terlalu tinggi. Untuk biaya biasanya dari terapi obat-obatan yang akan terus diberikan selama masih terasa gejalanya, dan pemantauan atau pemeriksaan dan frekuensi kunjungan yang disarankan oleh dokter. Nah, untuk high variability-nya, penyakit rheumatoid arthritis, variasi dalam manifestasi klinis, respon terhadap terapi dan perjalanan secara keseluruhan. Dalam RA menekankan pentingnya pendekatan pengobatan yang dipersonalisasi untuk mengoptimalkan hasil pasien. Jadi kesimpulannya, penyakit lupus dan RA memiliki karakteristik yang berbeda. Namun keduanya merupakan autoimun yang melibatkan proses inflamasi kronis. Kami memilih untuk meneliti rheumatoid arthritis karena penyakit ini memiliki prevalensi yang tinggi secara global maupun di Indonesia dan menunjukkan berbagai kualitas atau berbagai karakteristik dengan high cost yang rendah, namun high volume yang tinggi yang mempengaruhi kualitas hidup pasien. Dengan aspek biaya pengelolaan variabel dan perjalanan penyakit, respon terhadap terapi dan komplikasi terhadap penyakit lain lebih relevan. Kami teliti lebih dalam. Dengan tingginya tingkat kasus di sekitar kami, memudahkan dalam mencari data dan kemudahan dalam wawancara terhadap pasien RA sendiri. Saya akan membahas jurnal nasional yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Rheumatoid Arthritis Hospital in Bandung. Pertama itu bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan desain analitik, deskriptif, prospektif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data jumlah dari rekomendasi pasien rheumatoid arthritis yang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selama periode tertentu. Data yang dianalisis meliputi biaya pengobatan, penggunaan terapi, dan hasil klinis pasien. Lalu yang kedua itu karakteristik subjek.
Subjek dalam penelitian ini adalah pasien dewasa dengan diagnosis rheumatoid arthritis yang terdaftar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Data diambil dari 31 pasien rawat jalan yang mendapatkan terapi rheumatoid arthritis selama periode 2017 hingga 2018. Kriteria inklusi meliputi pasien dengan rheumatoid arthritis yang menerima pengobatan rutin, sementara kriteria eksklusi mencakup pasien yang tidak menjalani pengobatan lengkap atau tidak memenuhi data medis yang diperlukan. Alternatif. Yang pertama ada pengobatan menggunakan metotrexat sebagai terapi dasar. Kedua, terapi biologis untuk pasien dengan respon yang buruk terhadap metotrexat. Yang ketiga, pengobatan kombinasi antara metotrexat dan obat-obat lain yang mencapai pengendalian yang lebih baik. Lalu ada outcome. Outcome yang diukur dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama, efektivitas klinis yang diukur menggunakan skor DAS 28 atau Diase Activity Score 28 untuk menilai tingkat keparahan gejala RA dan perbaikan yang dicapai selama pengobatan. Kedua, ada kualitas hidup pasien yang diukur melalui wawancara dengan pasien mengenai kualitas hidup mereka selama terapi. Selanjutnya ada perspektif dan komponen biaya. Yang pertama, biaya obat-obatan seperti biaya pengobatan metotrexat dan terapi biologis. Kedua, biaya rumah sakit, termasuk biaya konsultasi, perawatan rumah sakit, dan pemeriksaan diagnostik. Lalu ada biaya tenaga medis, termasuk biaya dokter, spesialis reumatologi, dan tenaga medis lainnya. Kemudian saya akan membahas tentang metodenya, hasil, dan simpulannya. Yang pertama untuk metodenya, metode farmakologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya efektivitas atau cost effectiveness analysis (IEA) yang menghitung rasio biaya per unit outcome seperti biaya penurunan skor DAS 28 atau biaya per peningkatan kualitas hidup. Kemudian untuk hasil analisis menunjukkan bahwa pengobatan dan metotrexat merupakan opsi yang paling cost effectiveness dengan rasio biaya efektivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan terapi biologis. Pengobatan kombinasi juga menunjukkan hasil yang baik, tetapi lebih mahal dibandingkan dengan pengobatan tunggal. Untuk simpulan dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa meskipun terapi biologis memberikan perbaikan klinis yang lebih cepat, metotrexat tetap menjadi pilihan yang lebih efisien secara biaya untuk pengobatan rheumatoid arthritis pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, terutama untuk pasien yang tidak memerlukan terapi biologis. Penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan biaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas jurnal internasional dengan judul A Cost Effectiveness Analysis of Treatment Option for Patients with Metotrexate Rheumatoid Arthritis. Nah, untuk bentuk penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan opsi pengobatan mana yang lebih cost efektif di antara berbagai pilihan yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah karakter subjek. Subjek penelitian ini adalah pasien dewasa dengan rheumatoid arthritis yang belum pernah menerima terapi metotrexat. Model penelitian ini mengasumsikan bahwa pasien berusia 50 tahun dengan gejala RA yang baru terdiagnosis dan tanpa komorbiditas serius lainnya. Data dasar dan untuk model ini diambil dari literatur dan studi klinis yang relevan. Yang selanjutnya itu alternatif. Penelitian ini membandingkan beberapa alternatif pengobatan untuk pasien rheumatoid arthritis yang belum pernah menerima metotrexat, yaitu yang pertama metotrexat tunggal sebagai terapi ini pertama yang paling umum untuk rheumatoid arthritis. Yang kedua itu terapi kombinasi, yaitu metotrexat ditambah dengan obat biologis misalnya seperti adalimumab, etanercept, atau infliximab. Yang ketiga itu obat biologis tunggal seperti adalimumab atau etanercept sebagai pengobatan lini utama bagi pasien yang tidak cocok atau tidak merespon metotrexat. Yang selanjutnya yaitu outcome. Outcome yang diukur dalam penelitian ini mencakup yang pertama efektivitas klinis yang dinilai berdasarkan skor DAS 28 atau Disease Activity Score 28
yang menunjukkan tingkat perbaikan gejala rheumatoid arthritis seperti nyeri sendi, pembengkakan, dan kekakuan. Yang kedua itu kualitas hidup pasien yang diukur menggunakan quality adjusted behavior untuk mengukur manfaat dari pengobatan dalam meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir yaitu biaya pengobatan yang mencakup biaya obat, biaya perawatan medis, biaya kunjungan rumah sakit, dan biaya terkait lainnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif dan komponen biaya. Komponen biaya yang dihitung dalam analisis ini mencakup yang pertama ada biaya obat. Biaya obat ini termasuk biaya methotrexate dan terapi biologis seperti adalimumab, etanercept, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada biaya perawatan medis, termasuk biaya konsultasi dokter, ada biaya rumah sakit, dan biaya pemeriksaan diagnostiknya. Lalu yang ketiga itu ada terkait komplikasi. Nah, jika terapi ini tidak efektif atau terjadi pemburukan kondisi, disertai dengan biaya pengobatan yang lebih lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode farmakoekonomi, hasil dan simpulan. Untuk metode farmakoekonomi, hasil dan simpulan, yang pertama menjelaskan tentang metode farmakoekonomi. Yang digunakan ini adalah analisis biaya, efektivitas atau CA, dan dengan perhitungan rasio biaya efektivitas inkremental atau ICER untuk membandingkan biaya tambahan dan hasil kesehatan yang diperoleh dari setiap alternatif pengobatan. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang hasil analisis yang menunjukkan bahwa methotrexate tunggal adalah pengobatan yang paling cost efektif untuk pasien dengan RA yang baru diagnosis dan belum pernah menerima methotrexate karena biaya yang lebih rendah dan efektivitas yang cukup baik dalam pengendalian gejalanya. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang terapi methotrexate dengan obat biologis yang memberikan hasil klinis yang lebih baik. Terapi biaya yang jauh lebih tinggi, meskipun demikian, terapi ini lebih efektif dalam jangka panjang, terutama pada pasien dengan tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi. Yang keempat ada obat biologis tunggal. Ini juga memberikan hasil klinis yang baik, tapi biaya yang sangat tinggi yang membuat kurang efektif dibandingkan dengan pilihan lainnya, kecuali pada pasien dengan kondisi yang lebih parah. Nah, yang terakhir kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terapi methotrexate tunggal adalah pilihan pengobatan yang paling efektif untuk pasien RA yang baru didiagnosis dan belum menerima terapi methotrexate, terutama pada pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Terapi kombinasi dan obat biologis lebih tepat dipertimbangkan untuk pasien dengan kondisi yang lebih berat, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Baik, sekian review jurnal nasional dan internasional terkait matriks pemilihan penyakit rheumatoid arthritis. Mari kita terus berbagi ilmu pengetahuan demi kebaikan bersama. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.